Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madani Fitri. Saya merupakan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang profesi kependidikan yang saya telah pelajari selama semester 1. Nah, pembuatan video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan dalam rangka ujian akhir semester. Baiklah, bab yang pertama yaitu konsep dasar profesi kependidikan. Profesi merupakan pernyataan atau janji yang dinyatakan oleh seseorang untuk mengabdikan dirinya pada suatu pelayanan karena dia merasa terpanggil untuk menjabat jabatan tersebut. Nah, pengertian profesi ini dikemukakan oleh Profesor Piet Sahertien. Nah, profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan maupun penguasaan khusus terhadap suatu bidang. Nah, biasanya profesi ini memiliki kode etik, memiliki organisasi, serta proses sertifikasi dan lisensi yang harus didapatkan. Landasan kependidikan yaitu landasan hukum, landasan filsafat, landasan psikologis, serta landasan sosial budaya. Nah, berbicara tentang profesi kependidikan, tentu saja kita tidak bisa melepaskannya dari seorang guru. Guru merupakan orang dewasa yang secara sadar membimbing, mendidik, serta mengajar peserta didik. Nah, orang yang disebut guru merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk merancang program pembelajaran serta memiliki kemampuan untuk menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar serta mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai konsep dasar dari profesi kependidikan. Bab kedua yaitu standar kompetensi profesi kependidikan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru harus mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal seorang guru dalam bertingkah laku sehingga dapat menjadi teladan bagi para peserta didik. Nah, kepribadian tersebut merupakan pribadi yang jujur, berwibawa, kemudian tegas, serta dapat dipercaya. Lanjut pada kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam merancang pembelajaran serta dalam penguasaannya terhadap kondisi kelas serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam membangun komunikasi serta bergaul dengan peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, serta para guru yang berada di sekolah tempat guru tersebut menjalankan tugas. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru berkaitan dengan pemahaman seorang guru terhadap materi yang sedang diajarkan. Pemahaman tersebut haruslah luas serta mendasar. Baiklah, itu saja pemaparan saya mengenai bab 2 ini yaitu kompetensi dasar profesi kependidikan. Bab yang ketiga yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Nah, cara untuk mengembangkan profesi kependidikan yaitu dengan memenuhi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Nah, selain itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dari seorang guru. Yang pertama yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian aktif mengikuti KKG dan organisasi keguruan, kemudian membuat suatu karya tulis, banyak membaca buku, serta mengikuti program-program yang dapat mendukung pengetahuan seorang guru tersebut, misalkan seminar dan lain-lain.
Tujuan diadakannya pengembangan terhadap profesi kependidikan atau seorang guru yaitu memiliki 3 hal. Yang pertama yaitu kebutuhan sosial untuk meningkatkan sistem pendidikan yang efektif dan manusiawi. Yang kedua yaitu sebagai kebutuhan untuk mendorong keinginan para guru untuk mengembangkan kualitas dirinya secara personal. Yang ketiga yaitu untuk mendorong cara membantu seorang guru dalam meningkatkan kemampuannya sehingga menimbulkan dampak yang positif terhadap pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan kemampuan para siswa. Baiklah, itu saja penjabaran saya mengenai strategi peningkatan profesi kependidikan. Yang keempat yaitu rasionalitas tantangan profesi kependidikan. Nah, profesi kependidikan atau seorang guru dalam menjalankan tugasnya di era milenial atau di era modern seperti sekarang memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu globalisasi yang menyebabkan kompetisi tenaga kerja antar negara. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan generasi yang unggul dan moderat. Yang ketiga yaitu tingginya tingkat penduduk yang memiliki usia muda sehingga mendorong adanya pola pengajaran yang baru. Keberhasilan program pendidikan nasional sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang memiliki daya saing global sebagai upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang sebagai dampak dari globalisasi yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya terjadi dalam aspek pendidikan. Bab 5 yaitu jenis-jenis profesi kependidikan serta tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama yaitu jenis-jenis profesi kependidikan. Jenis-jenis profesi kependidikan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tenaga kependidikan dan yang kedua yaitu pendidik. Tenaga kependidikan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kepala satuan pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan bertugas sebagai seorang manajer, inovator, serta supervisor yang akan memimpin suatu lembaga kependidikan. Nah, sebutan lain dari kepala kependidikan yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian rektor, pustakawan, instruktur, kemudian laboran, dan penanggung jawab ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik memiliki sebutan lain berdasarkan dengan kekhususannya. Yang pertama yaitu guru, kemudian dosen, lalu konselor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, serta tutor. Subbab yang berikutnya yaitu tugas dan tanggung jawab dari seorang pendidik. Yang pertama yaitu guru. Tugas dan tanggung jawab dari seorang guru adalah mengajar, membimbing, serta mendidik para siswa dalam satuan pendidikan menengah serta satuan pendidikan dasar. Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari seorang dosen hampir sama dengan seorang guru, hanya yang membedakan yaitu dosen mengajar, membimbing, serta mendidik peserta didik dalam satuan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Kemudian tugas dari konselor yaitu untuk mengembangkan serta mengidentifikasi minat dan bakat dari peserta didik, kemudian membantu mengatasi permasalahan peserta didik. Tugas dari pamong belajar yaitu untuk mengembangkan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga. Kemudian tugas dari tutor yaitu untuk membantu siswa memahami materi pelajaran yang sedang dibahas serta menganalisis dan meningkatkan minat siswa terhadap materi pelajaran tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan saya mengenai jenis-jenis profesi kependidikan serta tugas dan tanggung jawabnya. Yang keenam yaitu etika profesi kependidikan. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos, yang artinya adat kebiasaan maupun moral kesusilaan. Nah, etika ini sangat berkaitan dengan moral seseorang. Etika dalam profesi kependidikan terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu etika secara umum dan etika secara khusus. Secara umum, seorang guru atau tenaga kependidikan harus memiliki sikap-sikap yang dapat diteladani, misalkan jujur, optimis, kemudian bekerja keras, dan bertanggung jawab. Kemudian, seorang guru juga harus menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan kondusif demi mendukung pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan etika secara khusus yaitu
cara berpakaian dari guru tersebut, kemudian bagaimana cara guru tersebut dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekolah, baik itu berkomunikasi dengan peserta didik, berkomunikasi dengan teman-teman sesama guru. Pengembangan etika yang dilakukan oleh seorang guru itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan etika yang dilakukan selama proses pendidikan prajabatan, di mana seorang guru tersebut meningkatkan atau memperbaiki etika-etikanya selama menempuh proses pendidikan. Yang kedua yaitu pengembangan etika profesi keguruan selama guru tersebut memegang jabatan. Nah, pengembangan etika bukan hanya dilakukan ketika guru tersebut menempuh pendidikan, tetapi juga dilakukan oleh seorang guru itu selama memegang jabatannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai etika profesi kependidikan. Pembahasan yang ketujuh yaitu pemanfaatan teknologi sesuai dengan bidangnya. Nah, peran dan fungsi teknologi dalam bidang pendidikan yaitu sebagai sarana peralatan yang akan menunjang konstruksi pengetahuan, kemudian sebagai sarana informasi yang akan digunakan untuk menyelidiki pengetahuan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana media sosial yang akan mendukung pelajaran berbicara dari peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan mutu dari pendidikan. Yang keenam untuk menjadikan pendidikan tersebut menjadi efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk membantu siswa mencari referensi-referensi lanjutan terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Kita tidak dapat memungkiri dengan adanya teknologi maka akan mendukung pendidikan di Indonesia untuk terus maju. Namun dengan teknologi tersebut membawa dampak negatif serta dampak positif bagi siswa dan pembelajaran. Yang pertama yaitu dampak positif dari teknologi di bidang pendidikan. Dengan adanya media massa dapat digunakan oleh siswa tersebut untuk mencari referensi lanjutan terkait dengan materi pelajaran. Kemudian dengan adanya teknologi maka pembelajaran itu tidak harus dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan secara tatap maya atau biasa disebut dengan daring. Kemudian teknologi di bidang pendidikan juga mengembangkan metode-metode pembelajaran yang baru. Misalnya dengan penggunaan metode pembelajaran video yang dapat diakses di laman-laman internet. Selain dampak positif yang begitu banyak yang dibawa oleh teknologi dalam bidang pendidikan, teknologi tersebut juga membawa dampak negatif pada siswa tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan misalnya yaitu dapat memungkinkan peserta didik itu untuk kecanduan terhadap dunia maya, di mana ketika peserta didik sudah memasuki ranah dunia maya, maka bisa saja dia candu akan hal tersebut kemudian melupakan pembelajarannya. Kemudian dengan adanya teknologi, dengan semakin disebarluaskannya media sosial, maka dapat meningkatkan presentasi adanya cyberbullying atau pembulian secara online. Nah, pembulian dapat terjadi bukan hanya secara tatap mata, juga dapat terjadi secara online. Kemudian dengan adanya teknologi tersebut maka siswa itu berkemungkinan untuk membuka halaman-halaman yang tidak sepantasnya untuk dibuka, misalkan itu pornografi maupun halaman-halaman yang menunjukkan kekerasan. Baiklah, itu saja pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi sesuai dengan bidangnya, khususnya dalam bidang pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan, prinsip, serta isu terkini profesi kependidikan. Yang pertama yaitu landasan profesi kependidikan. Landasannya terbagi menjadi 4, yaitu landasan hukum, landasan filsafat, landasan sosial budaya, serta landasan psikologis. Pada landasan hukum memuat berbagai undang-undang yang mengatur profesi kependidikan, misalkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian untuk landasan filsafat, bagian-bagian filsafat yang ikut berperan dalam pendidikan yaitu metafisika, etika, dan logika. Kemudian untuk landasan psikologis, kenapa manusia itu perlu untuk mendapatkan pendidikan? Karena manusia memiliki dua potensi, yaitu potensi yang baik dan buruk. Oleh karena itu, pendidikan akan digunakan untuk semakin mengembangkan potensi yang baik pada manusia serta menekan potensi buruk yang ada pada diri manusia. Kemudian pada landasan yang terakhir yaitu landasan sosial budaya. Nah, dalam pendidikan
Aspek sosial sangat diperlukan untuk membantu mengembangkan pribadi siswa. Selain itu, dengan berkembangnya pribadi siswa, maka kehidupan sosial di masyarakat juga akan berkembang. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip profesi kependidikan. Menurut Profesor Dr. Husna Asmara, bahwa prinsip-prinsip dari profesi kependidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prinsip Tutwuri Handayani, kemudian prinsip pembelajaran sepanjang hayat, serta yang ketiga atau yang terakhir yaitu prinsip kemandirian dalam belajar. Yang ketiga yaitu tentang isu-isu profesi kependidikan yang terkini. Nah, isu-isu sekarang yang sedang marak diperbincangkan di masyarakat yaitu tentang penghapusan guru honorer serta tidak adanya lagi pengangkatan PNS. Tetapi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan yang namanya P3K, di mana seorang guru itu sudah tidak lagi diangkat menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil, tetapi guru-guru tersebut itu diangkat dalam P3K, di mana P3K ini guru tersebut dikontrak. Nah, guru tersebut akan menjalankan tugasnya sesuai dengan masa berlangsungnya kontrak yang telah ditandatangani. Nah, dalam P3K ini juga diperbincangkan bahwa seorang fresh graduate itu tidak bisa untuk mendaftar P3K karena syarat-syarat mendaftar P3K yaitu harus nama seorang guru tersebut harus terdaftar di Dapodik atau minimal menjalani pengabdian atau mengajar kurang lebih 2-3 tahun. Nah, itulah isu terkini tentang profesi kependidikan. Pembahasan berikutnya yaitu manajemen sekolah. Manajemen dalam arti luas yaitu suatu perencanaan, pengelolaan, atau pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen sekolah diartikan sebagai optimalisasi segala sumber daya serta pengelolaan dan pengendalian. Fungsi manajemen sekolah yang pertama yaitu perencanaan. Nah, tahapan pertama yang dilakukan dalam manajemen sekolah yaitu tahap perencanaan, di mana pihak-pihak sekolah atau kepala sekolah menyusun suatu rencana tentang program-program apa yang akan diberlakukan pada sekolah tersebut. Untuk tahapan yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, setelah tersusun rencana-rencana yang akan diterapkan mengenai program-program dalam sekolah tersebut, maka program-program tersebut akan dibagi secara rata kepada masyarakat sekolah. Nah, yang kemudian masyarakat sekolah ini akan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan program yang telah diberikan kepadanya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengawasan. Pada tahap ini tujuan dari pengawasan yaitu untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan sehingga tujuan dari manajemen sekolah ini dapat tercipta secara efisien dan efektif. Kemudian untuk tahapan yang terakhir yaitu tahapan penilaian. Nah, biasanya dilakukan ketika semua program-program tersebut telah berakhir. Kemudian akan dinilai apakah program-program ini betul-betul berdampak positif terhadap kondisi sekolah atau memang hanya membuang-buang waktu dengan melaksanakan program ini. Nah, dengan adanya penilaian, maka pihak sekolah juga dapat mengetahui kekurangan-kekurangan serta kelebihan dari program-program yang telah diberlakukan. Kemudian yang selanjutnya pasti kita bertanya-tanya dalam manajemen sekolah siapa sih manajernya? Nah, dalam lingkup sekolah atau madrasah dalam satuan pendidikan tersebut, seorang manajer itu yang akan memanajemen sekolah adalah kepalanya, baik itu kepala sekolah maupun kepala madrasah. Tetapi dalam kondisi di kelas, maka seorang manajernya itu adalah seorang guru mata pelajaran ya, di mana dia juga bertugas untuk merencanakan program-programnya terkait kelas yang diajar, kemudian mengawasi serta menilai program atau RPP yang sedang dia susun. Baiklah, itulah keseluruhan dari penjelasan tentang manajemen sekolah. Pembahasan berikutnya yaitu supervisi pendidikan. Nah, supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Nah, orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Kegiatan supervisi merupakan kegiatan pemberian bantuan berupa bimbingan kepada guru dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, dalam pelaksanaan supervisi ini, seorang supervisor harus memegang prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama yaitu prinsip fundamental atau prinsip dasar. Nah,
prinsip fundamental ini atau prinsip dasar merupakan prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan supervisi. Nah, prinsip fundamental atau prinsip dasar ini yaitu Pancasila yang menjadi pedoman dari setiap warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip praktis. Nah, prinsip praktis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu prinsip positif, merupakan prinsip-prinsip tentang pedoman yang harus dipegang oleh seorang supervisor. Nah, prinsip tersebut merupakan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan oleh seorang supervisor. Nah, yang kedua yaitu prinsip negatif yang merupakan pedoman tentang tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor. Fungsi supervisi pendidikan yang pertama yaitu untuk mengkoordinasi semua usaha-usaha sekolah. Yang kedua yaitu untuk sebagai usaha dalam perkembangan jabatan bagi guru yang ingin berkembang dalam jabatannya. Yang ketiga yaitu untuk memperluas keterampilan atau kemampuan dari seorang guru. Yang keempat yaitu untuk terus memberikan penilaian terhadap program-program pendidikan di sekolah. Yang kelima yaitu untuk membantu merumuskan tujuan-tujuan pendidikan secara optimal. Dan yang keenam yaitu untuk memberikan metode-metode pelajaran yang baru atau mungkin yang kreatif terhadap program-program sekolah. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai supervisi pendidikan. Selanjutnya adalah organisasi profesi kependidikan. Organisasi diartikan sebagai perserikatan manusia dari dua orang atau lebih yang memiliki struktur, kemudian memiliki sistem kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian dari organisasi profesi merupakan sekumpulan orang atau organisasi yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi dari organisasi kependidikan yang pertama untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, untuk meningkatkan dan mengembangkan martabat dari anggotanya, kemudian untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggotanya, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan keterampilan dari setiap anggotanya. Organisasi kependidikan dibuat sebagai sarana sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan atau kemampuan dari anggotanya, kemudian sebagai sarana untuk bertukar pikiran maupun pengalaman mengenai pendidikan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk perkumpulan dari orang-orang sesama profesi kependidikan. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai organisasi kependidikan. Selanjutnya adalah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli dalam rangka untuk mengembangkan potensi konseli, mengidentifikasi potensi dari konseli, serta membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling tentu saja ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Yang pertama yaitu tujuan untuk membantu siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, kemudian untuk membantu siswa menyelesaikan masalah-masalahnya terkait dengan masalah kependidikan, kemudian yang ketiga yaitu untuk mengenali serta mengidentifikasi bakat atau potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan bakat yang telah dimiliki. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ada asas-asas yang harus dipatuhi oleh seorang konselor. Nah, asas-asas tersebut yaitu yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, asas alih tangan, asas tuturi handayani, dan asas-asas lain yang harus diterapkan oleh seorang konselor. Nah, asas-asas ini jika tidak diterapkan maka akan memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan proses konseling. Nah, ketika terjadi penyimpangan maka tentu saja akan berakibat buruk pada keadaan konseli, di mana konseli mungkin saja tidak akan percaya lagi dengan konselornya karena sang konselor melanggar asas-asas yang sudah seharusnya untuk dipatuhi. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah layanan khusus. Nah, layanan khusus ini merupakan suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar. Namun, layanan khusus ini berupa fasilitas yang secara khusus diberikan oleh pihak sekolah untuk dinikmati oleh peserta didik.
Nah, jenis-jenis dari layanan khusus ini misalkan layanan perpustakaan, layanan kesehatan, layanan kantin atau kafetaria, layanan bimbingan dan konseling, layanan keamanan, layanan koperasi, layanan asrama, dan layanan laboratorium. Nah, layanan khusus bagi peserta didik ini dimaksudkan untuk mendorong proses pendidikan atau proses belajar mengajar berlangsung secara optimal dan lebih efektif. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai layanan khusus peserta didik. Yang terakhir yaitu pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal merupakan suatu proses pemberian pendidikan kepada peserta didik di luar jalur pendidikan formal. Nah, pemberian pendidikan non-formal ini dilakukan untuk memenuhi pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh setiap orang. Misalkan untuk pengetahuan keaksaraan, kemudian pengetahuan terkait kesehatan dan gizi, kemudian pengetahuan terkait alam maupun pengetahuan-pengetahuan dasar lain. Pendidikan non-formal ini dapat diberikan kepada siapa saja. Nah, baik itu perempuan atau laki-laki, baik tua maupun muda. Peran pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah yaitu sebagai penambah pendidikan formal, sebagai pelengkap pendidikan formal, dan sebagai pengganti pendidikan formal. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai pendidikan non-formal dan sekaligus mengakhiri penjelasan saya mengenai materi dari profesi kependidikan. Akhir kata, terima kasih dan see you next time.